Perkenalkan, nama saya Dian Ratni Karirhara dengan NIM 2003020193. Mata kuliah pengantar sosiologi, prodi administrasi niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas review buku yang ke-10 yang berjudul Perspektif Sosiologi. Saya akan menjelaskan pada bagian teori sosial dan konsep menurut tokoh Karl Marx. Humanisme. Konsep humanisme mengacu pada sejauh mana teori-teori sosial menjelaskan karakter terorganisir kehidupan sosial dan kaitannya dengan individu. Apakah tantangan sosial dipahami sebagai dibangun dari tindakan, sebagai jauh struktur dijelaskan dengan mengacu pada kekuatan kreatif anggota masyarakat, dan pengertian ini, humanisme adalah asumsi teoretis atau mungkin lebih baik sikap metateoretis, yaitu sikap memandang teori dari luar. Apakah sikap ini benar dikaitkan dengan Marx? Dalam mengembangkan pernyataan ini, kita perlu memulai bukan dengan Marx sendiri, tetapi G.W.F. Hegel. Hegel dialektika sejarah. Hegel adalah pemikir paling berpengaruh pada part pertama abad ke-19 di Jerman dan di bidang di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah sebagai keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami sebagai kemajuan tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional. Sejarah mungkin terlihat seperti suksesi yang tidak sengaja, satu demi satu dalam urutan yang agak tidak teratur dan kacau, tetapi kesan itu hanya dangkal. Dilihat dari sisi yang benar, sejarah dapat dikenali sebagai cerita yang koheren tentang perkembangan dan kemajuan. Kemajuan tidak mulus, terus-menerus, dan kumulatif, melainkan datang melalui perjuangan, konflik, dan diskontinuitas yang pada dasarnya bersifat logis. Idealisme. Studi Hegel tentang pikiran adalah studi tentang perkembangan ide-ide. Jadi secara alami kita berkonsentrasi pada bidang-bidang masyarakat yang kreatif atau ekspresif dari ide-ide. Seni, pemikiran abstrak atau terutama filsafat dan agama. Karena Hegel disebut sebagai seorang idealis, ia berpikir bahwa hakikat sejarah dan keberadaan manusia harus dipahami dalam kerangka perkembangan pemikiran dan gagasan. Tujuan dan logika sejarah. Karena tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan, kemajuan sejarah harus menuju pengetahuan, dan akhir sejarah akan datang dengan pencapaian pengetahuan penuh dan pemahaman penuh. Dengan kata lain, sejarah selesai ketika umat manusia akhirnya sepenuhnya memahami sifatnya sendiri. Perkembangan sejarah adalah perjuangan umat manusia yang berkelanjutan untuk memahami dirinya sendiri, dan filsafat Hegel dimaksudnya untuk memberikan pemahaman tentang sifat sejati umat manusia sebagai sesuatu yang secara historis berkembang secara progresif yang terdiri dari pemahaman diri. Filsafat Hegel sama dengan pemahaman diri manusia. Oleh karena itu, ia harus mengungkapkan pemahaman lengkap tentang sejarah dan sifat manusia. Bagaimanapun juga, mereka adalah hal yang sama, dan oleh karena itu merupakan penutup dari sejarah. Sejarah telah selesai dengan sendirinya ketika sampai pada kesimpulan Hegel. Logika dialektis. Secara klasik, kebenaran sering dicari dalam diskusi, dalam dialog, atau dialektika. Hegel berdasarkan logikanya pada model diskusi yang dicontohkan oleh Sokrates di zaman klasik. Diskusi bermula dari ketidaksepakatan, konflik pertentangan, dan pemicu perdebatan. Argumen dilanjutkan dengan menempatkan satu posisi dan melawannya dengan posisi lain yang berlawanan. Pencarian kebenaran bukanlah tentang berdiri tegak di posisi sendiri, tetapi tentang mencoba mencapai kesepakatan dengan lawannya untuk mencapai pada kesimpulan yang bisa diterima keduanya. Ini menggabungkan elemen dari masing-masing dua posisi yang sebelumnya berlawanan, tetapi sekarang menggabungkan mereka di posisi ketiga, posisi baru yang ditingkatkan dan lebih unggul.
Dalam istilah yang sangat disederhanakan, kita dapat melihat sekilas logika dialektis Hegel sebagai sebuah eksposisi tentang cara di mana yang tampak berlawanan dapat didamaikan dan digabungkan dalam satu kesatuan baru. Tentu saja mencapai posisi yang disepakati dalam mengakhiri diskusi itu, tetapi itu tidak mengakhiri semua diskusi, karena posisi yang baru disepakati ini akan dimasukkan ke dalam percakapan lain, akan memicu pernyataan tandingan melalui debat baru dan pencarian belum kesimpulan lain yang lebih inklusif dan dapat diterima bersama dan seterusnya. Kerja yang melibatkan transformasi fisik dunia di sekitar kita secara rupiah mengubah dunia kita, sedangkan berpikir tidak membuat perbedaan fisik pada apapun. Kerja juga menyediakan sarana paling dasar menuju pembebasan dari kebutuhan. Karena itu tentu saja kerja kita memberi makan, tempat berteduh dan pakaian, memberi kita kebebasan dari tantangan dan tekanan alam. Lebih lanjut, kemajuan dalam persalinan membebaskan kita dari kebutuhan akan tenaga kerja itu sendiri dan memberikan kita waktu dan sumber daya untuk melakukan hal-hal selain tenaga kerja, termasuk kesempatan untuk terlibat dalam pemilihan intelektual. Ini bukan untuk mengatakan bahwa berpikir tidak penting sama sekali, karena tentu saja berpikir ada bagian dari kerja. Bagian dari apa yang disebut Marx sebagai kesadaran praktis, yaitu pemikiran yang terlibat di dalam dan untuk tujuan melaksanakan kerja. Jika kerja adalah esensi kemanusiaan, maka perhatian pada fenomena pembagian kerja. Pembagian kerja memiliki aspek positif dan negatif. Di satu sisi, ini adalah perangkat yang sangat kuat untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi kreatif dari kerja manusia. Dengan membagi pekerjaan, jauh lebih banyak yang dapat dihasilkan daripadamu yang mungkin jika semua anggota kelompok mengejar tugas yang sama. Namun pembagian semacam itu dapat selalu terjadi menyebabkan pemisahan manusia ke dalam kategori yang berbeda, dengan beberapa memiliki kekuasaan atas yang lain. Dengan demikian, keberadaan pembagian kerja berarti dislokasi esensi manusia. Pembagian kemanusiaan terhadap diri sendiri ini juga berarti pembagian antara pemikiran, yaitu antara pemikiran spekulatif dan praktis, fisik, aktivitas yang mengubah dunia, karena beberapa mengkhususkannya diri pada aktivitas yang pertama, beberapa di aktivitas yang terakhir. Momen yang menentukan bagi pembagian kerja bukanlah ketika menghasilkan orang yang berspesialisasi dalam berbagai aspek yang tugas kerja, tetapi ketika menghasilkan pembagian antara mereka yang melakukan pekerjaan fisik dan mereka yang tidak melakukan pekerjaan fisik. Ide fundamental kemajuan sejarah dan organisasi masyarakat harus dipahami sebagai yang secara tegas dibentuk oleh pembagian antara mereka yang melakukannya dan mereka yang tidak terlibat dalam produksi fisik, mereka yang memproduksi dan mereka yang mengkonsumsi sebagian dari apa yang diproduksi meskipun mereka belum memproduksinya. Fakta bahwa umat manusia terbagi dalam diri sendiri dengan cara ini berarti tentu saja manusia yang sebenarnya tidak dapat menjadi ekspresi penuh dan tepat dari esensi manusia. Esensi manusia dicegah untuk mencapai perkembangan penuh oleh dua hal. Satu, mereka yang terlibat dalam pekerjaan fisik yang konon merupakan pemenuhan esensi manusiawi tidak melakukannya dengan bebas. Mereka dalam satu atau lain cara tidak bebas. Contohnya nyata adalah tentu saja budak, tetapi petani abad pertengahan dan pekerjaan industri juga tidak bebas dalam hal-hal penting. Buruh industri berbeda dengan budak dan petani dalam hal yang kebebasan secara hukum, tetapi ini tidak sama dengan benar merdeka, yaitu bebas dari semua batasan eksternal. 2. Mereka yang tidak bekerja terputus dari sifat spesies, mereka yang sebenarnya esensi kemanusiaan mereka. Mereka mungkin percaya bahwa mereka menjalani bentuk kehidupan manusia yang setinggi mungkin dan merasa sepenuhnya bahagia, tanpa menyadari bahwa mereka hanya sebagian besar memenuhi potensi manusia, karena pencapaian dan keistimewaan mereka sendiri diperoleh dengan mengorbankan manusia lain.
Sebagian besar membayar harga dalam kekurangan dan penderitaan. Prestasi budaya dari segelintir orang tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan potensi umat manusia secara keseluruhan. Pengasingan. Konsep ini secara tepat mengacu pada pemisahan manusia dari esensinya. Keterlibatan dalam pekerjaan produktif harus menjadi ekspresi esensi manusia. Dengan demikian memenuhi potensi energi, imajinasi, dan kreativitas manusia yang kaya. Jelas bagi Marx bahwa pekerjaan di masyarakat industri berkembang di abad ke-19 sangat berbeda jauh dari pemenuhan keberadaan mereka. Pekerjaan untuk pekerja industri dialami paling banter sebagai kejahatan diperlukan dan dilakukan untuk kehidupan. Bagi sebagian orang, ini adalah pengalaman yang mematikan secara fisik, tidak menyenangkan, dan tidak dihargai secara mental dan secara spiritual.